Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nuha, NIM 11201446. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang peradilan Islam pasca kemerdekaan Indonesia. Peradilan Islam pada awal kemerdekaan Indonesia yaitu dimulai setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Atas usul Menteri Agama yang disetujui Menteri Kehakiman, pemerintah menetapkan bahwa pengadilan agama diserahkan dari kekuasaan Departemen Kehakiman kepada Kementerian Agama dengan ketetapan pemerintah nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1945. Pada masa prakemerdekaan, pengadilan agama dan hakim tidak mendapatkan gaji tetap maupun honorarium dari pemerintah. Maka setelah merdeka, anggaran belanja pengadilan agama disediakan oleh pemerintah. Penghulu kepala yang tadinya merangkap ketua pengadilan agama tidak lagi mencampuri urusan pengadilan, dan oleh sebab itu terbentuklah penghulu kabupaten yang diserahi urusan kepenghuluan di samping penghulu hakim dengan mendapatkan gaji dan tingkat serta kedudukan sebagai penghulu kepala. Keluarnya penetapan Menteri Agama nomor 6 tahun 1947 tentang penetapan formasi pengadilan agama terpisah dari penghulu kabupaten. Dengan kata lain, pemisahan tugas antara penghulu kabupaten sebagai kepala pencatat nikah dan urusan penghulu lainnya dengan penghulu hakim sebagai ketua pengadilan juga sebagai qadhi hakim syar'i. Keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang tidak pernah dinyatakan berlaku. Isinya antara lain dihapuskannya susunan pengadilan agama yang telah ada selama ini, tetapi materi hukum yang menjadi wewenangnya ditampung dan dimasukkan di pengadilan negeri yang secara istimewa diputus oleh 2 orang hakim ahli agama di samping hakim yang beragama Islam sebagai ketua. Kewenangan pengadilan agama yang dimasukkan dalam pengadilan umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 35 ayat 2, pasal 75 dan pasal 33. Pada tahun 1948, susunan pengadilan agama yang sekarang masih berlaku dihapus dan materi hukumnya menjadi wewenang pengadilan negeri secara istimewa. Pada tahun 1949, pemerintah melakukan usaha ke arah kesatuan dalam bidang pengadilan secara menyeluruh dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pada pengadilan sipil. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 LN 1964 107 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 LN 1970 1071. Pengadilan agama diakui sebagai salah satu dari 4 lingkungan negara yang sah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini telah menetapkan peradilan agama sebagai salah satu lingkungan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Secara konstitusional, pengadilan agama merupakan salah satu badan peradilan yang mandiri dan sederajat dengan peradilan yang lainnya. Pada tahun 1974 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang juga mengatur yurisdiksi pengadilan agama. Seluruh keputusan pengadilan agama tetap harus mendapatkan atau meminta pengukuhan eksklusif dari pengadilan negeri. Pada tahun 1977, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang memperkuat bagi kedudukan pengadilan agama
yaitu dengan diberikannya hak bagi pengadilan agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Meskipun dalam kedua peraturan undang-undang tersebut secara jelas dikemukakan bahwa hal yang menjadi wewenang pengadilan agama, tetapi kenyataannya yurisdiksi peradilan agama masih dibatasi. Dengan diangkatnya hakim agama honorer pada pengadilan agama, maka pada saat itu ada dua macam status hakim pada pengadilan agama, yaitu satu, hakim agama tetap yang diangkat dari lulusan Fakultas Syariah yang diangkat langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Dua, hakim agama honorer, yaitu hakim yang direkrut dari para alim ulama atau orang yang dipandang mampu dalam bidang hukum Islam. Dalam musyawarah tersebut disimpulkan antara lain satu, hakim wanita dalam pengadilan adalah masalah perselisihan kalangan mujtahidin. Dua, ada wanita yang telah menjadi hakim pada pengadilan agama beberapa waktu adalah sesuai dengan kemaslahatan umum. Tiga, oleh karena itu pengangkatan wanita pada jabatan hakim pengadilan agama dapat dibenarkan. Pada tanggal 29 Mei 1981, Depak dan Mahkamah Agung mengadakan rapat bersama yang diikuti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia dan pejabat teras dari kedua instansi tersebut yang menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu satu, pelaksanaan kasasi akan sepenuhnya dilaksanakan oleh Hakim Agung yang asli dalam bidang hukum Islam. Perlu segera disusun rancangan undang-undang tentang kekuasaan dan acara peradilan agama. Tiga, pengawasan terhadap jalannya peradilan diserahkan kepada pengadilan tinggi agama di daerah masing-masing. 4. Dalam hal pelaksanaan undang-undang perkawinan masih memerlukan aturan lain lebih lanjut, perlu segera dikeluarkan petunjuk pelaksanaannya. Lima, diharapkan pula agar rapat kerja bersama diadakan secara periodik. Peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang fundamental sebagai poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan tanpa campur kekuasaan lain. Dalam pandangan bagi Rumanan menyebutkan beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh kekuasaan kehakiman. 1. Sebagai bagian dari sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan antara badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu. Nomor 2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat diperlukan untuk mencegah pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang dan menindas. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik. Berdasarkan pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan 1. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nauratul Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan pengadilan agama.
sepanjang wewenangnya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Pada pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Peradilan dapat didefinisikan dan diidentifikasi sebagai bagian dari peranata hukum untuk memenuhi kebutuhan penegak hukum dan keadilan. Peradilan sebagai peranata sosial tidak berdiri dan bekerja secara otonom, melainkan berada pada proses pertukaran dengan lingkungannya. Pentingnya lembaga peradilan sebagai wadah integrasi dari berbagai kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan hukum, dan kepentingan masyarakat. Para hakim peradilan agama mengambil intisari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab fikih yang dalam penetapannya berbeda antara pengadilan agama yang satu dengan pengadilan agama yang lain. Sedangkan produk hukum Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama lahir dari konfigurasi politik yang demokratis dan karakter hukum yang responsif. Dari segi perspektif materi hukum, politik hukum pemerintah bersifat otonom dan responsif atau populistik, di mana produk hukum ini mencerminkan harapan masyarakat dan rasa keadilan. Peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Tetapi dalam hal kompetensi untuk menyelesaikan perkara tidak sepenuhnya diberikan kewenangan itu. Masih ada pilihan hukum bagi pencari keadilan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 membawa perubahan dasar yang terjadi dalam lingkungan peradilan agama. Di antaranya 1. Peradilan agama telah menjadi peradilan mandiri serta kedudukannya telah sejajar dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Terciptanya hukum acara peradilan agama yang akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.